Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Yuk Belajar Santai. Nah, kali ini kita akan masuk ke bab selanjutnya dalam mata pelajaran kimia untuk sekolah menengah atas. Nah, di bab kali ini kita akan belajar mengenai struktur atom dan juga sistem periodik unsur ya. Oke, langsung saja. Ini merupakan outline yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah perkembangan teori atom, yang kedua adalah struktur atom, yang ketiga adalah komposisi atom dan ion, yang keempat adalah perkembangan dasar pengelompokan unsur, yang kelima sistem periodik modern, dan yang terakhir adalah sifat-sifat periodik unsur. Oke, sekarang kita akan mulai dengan teori atom. Nah, di layar kalian itu ada 6 nama atau 6 teori ya. Keenam ini merupakan teori atom yang berkembang sejak dulu sampai sekarang gitu. Nah, dimulai dari pernyataan Demokritus hingga teori atom modern. Nah, jadi ini merupakan urutannya. Yang pertama kali teori atom itu dikemukakan oleh Demokritus, kemudian Dalton, kemudian Thomson, kemudian Rutherford, kemudian Bohr, dan yang terakhir adalah teori atom modern. Nah, jadi semakin seiring dengan berkembangnya zaman gitu ya, teknologi juga sudah semakin meningkat gitu ya, berarti para ilmuwan sudah bisa melakukan eksperimen lebih lanjut gitu karena adanya dukungan teknologi, sehingga seiring bertambahnya zaman, seiring berkembangnya zaman, teori-teori itu semakin disempurnakan oleh para ilmuwan ini. Oke, kita lanjut. Ini merupakan teori atom yang pertama sekali yang dikemukakan oleh Demokritus. Nah, Demokritus mengemukakan bahwa semua materi itu tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat terbagi lagi yang disebut dengan atomos. Nah, ini merupakan teori atom dari Demokritus. Nah, selanjutnya adalah teori atom Dalton. Nah, teori atom Dalton ini itu sangat identik ya. Itu sangat identik dengan teori bola pejal gitu. Nah, jadi Dalton itu memvisualisasikan atau menggambarkan atom itu sebagai bola pejal ya, bola pejal. Nah, kemudian Dalton itu mengemukakan beberapa karakteristik atau juga sifat, atau bisa juga kita sebut dengan ciri-ciri dari atom. Yang pertama adalah atom ini katanya merupakan unsur yang terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi yang disebut dengan atom. Kemudian atom ini tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Nah, selanjutnya atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Dan yang terakhir adalah senyawa terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Nah, ini merupakan teori atom Dalton. Nah, kita akan lanjutkan. Selanjutnya adalah teori atom Thomson. Thomson ini melakukan suatu eksperimen ya, atau percobaan gitu, menggunakan sinar katoda. Nah, ternyata dia menemukan partikel bermuatan negatif yang dia namakan sebagai elektron. Nah, jadi kalau ada yang bertanya siapakah penemu elektron pertama sekali, jawabannya adalah Thomson ya. Nah, Thomson itu menemukan elektron ketika dia melakukan percobaan untuk menemukan teori atom gitu. Percobaannya itu menggunakan sinar katoda. Oke, kita lanjutkan. Ini merupakan lanjutan yang tadi. Atom merupakan bola pejal bermuatan positif ya. Ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Dalton tadi. Ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Dalton tadi. Nah, kemudian di dalam atom tersebar elektron seperti kismis dalam roti kismis ya. Kemudian atom tidak bermuatan atau netral. Ini merupakan hal yang penting kalian ingat untuk karakteristik atom itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke teori atom Rutherford. Nah, jadi teori atom Rutherford itu dia itu menggunakan lembar emas tipis ya, yang dia ditembakkan oleh partikel alfa. Dia ditembak oleh sinar partikel alfa. Nah, jadi lembar emas tipis ini dia itu ditembak oleh partikel alfa ya, partikel sinar alfa. Nah, ini merupakan percobaan Rutherford. Oke. Nah, kemudian ini adalah lanjutannya. Nah, jadi atom tersusun dari inti atom, proton dan neutron bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti. Nah, teman-teman semua bisa melihat pada gambar di sebelah kanannya.
di gambar sebelah kanan. Nah, jadi inti atom nah inti atom adalah bagian sini ya, bagian yang ini, inti atom. Nah, katanya inti atom itu tersusun atas proton dan juga neutron ya teman-teman. Nah, proton yang berarti dia bermuatan positif dan neutron itu bermuatan netral. Nah, jadi di dalam inti atom ini itu terdapat proton dan juga neutron. Nah, sedangkan di sekeliling dari inti atom ini itu terdapat elektronnya yang bermuatan negatif ya, negatif ini negatif semua. Oke. Nah, selanjutnya sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Dan ingat teman-teman bahwa atom itu bersifat netral. Oke, selanjutnya adalah teori atom Bohr. Nah, teori atom Bohr ini merupakan teori atom yang saya rasa itu sangat populer gitu ya, yang sangat populer. Nah, karena Bohr ini itu mengemukakan bahwa elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut dengan kulit. Nah, jadi kalau teman-teman lihat pada gambar sebelah kiri, nah ini kan mirip seperti orbit atau lintasan suatu planet ya. Nah, tetapi ini adalah gambaran atau visualisasi dari kulit-kulit yang mengelilingi inti atom gitu ya. Kulit-kulit yang mengelilingi inti atom. Nah, jadi kalau berdasarkan atom Bohr ini, nah ini kan merupakan inti atom yang di tengah-tengah. Nah, ini merupakan kulit pertama gitu ya, ini merupakan kulit kedua, dan ini merupakan kulit ketiga gitu ya. Itu merupakan teori atom Bohr. Nah, kemudian dia juga mengemukakan bahwa elektron dapat berpindah lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi. Nah, jadi apabila ada elektron di sini gitu ya, ada elektron di sini, ada juga elektron di sini. Nah, kedua elektron ini itu tidak terbatas pergerakannya hanya pada orbit ini saja atau pada kulit itu saja. Nah, menurut Bohr, elektron itu bahkan bisa berpindah dari satu kulit ke kulit yang lainnya apabila dia menyerap atau memancarkan energi ya. Apabila menyerap atau memancarkan energi. Nah, itu merupakan teori menurut Bohr. Nah, ini adalah teori atom modern. Ada beberapa teori ya. Yang pertama adalah teori yang dikemukakan oleh Max Planck. Menurut Max Planck, atom itu adalah suatu zat. Atom suatu zat hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu yang disebut dengan kuanta. Kemudian ada lagi teori dari Louis de Broglie. Nah, Louis de Broglie ini itu mengatakan bahwa materi dapat bersifat sebagai partikel dan sekaligus dapat mempunyai sifat sebagai gelombang. Ini merupakan asas dualisme materi. Yang terakhir adalah prinsip ketidakpastian Heisenberg. Nah, akibat dualisme materi, letak dan kecepatan elektron tidak dapat dipastikan secara serentak. Itu merupakan teori atom modern. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa menangkap intinya ya, bahwa teori atom modern ini itu sudah sangat berbeda gitu ya dengan teori-teori atom yang sebelumnya gitu. Oke, ini merupakan persamaan gelombang Schrödinger. Nah, persamaan gelombang digunakan untuk mendeskripsikan keberadaan elektron dalam atom yang dikenal dengan bilangan kuantum. Oke. Kemudian kita akan masuk ke orbital ya. Nah, apa sih pengertian atau definisi dari orbital itu? Nah, orbital itu merupakan daerah atau ruang di sekitar inti di mana peluang atau kebolehjadian terbesar elektron dapat ditemukan. Nah, itu merupakan definisi dari orbital. Nah, kemudian ada beberapa jenis bentuk-bentuk orbital ya. Nah, kita mulai dari gambar sebelah kiri. Nah, teman-teman bisa lihat di situ dituliskan orbital S ya. Nah, jadi orbital S ini itu dia daerah atau daerahnya ini yang disimbolkan dengan lingkaran atau yang bulat seperti ini. Nah, itu dia mengarah ke segala arah gitu. Oke, lebih mudahnya seperti ini. Atom dan juga komponennya itu merupakan sesuatu atau objek yang digambarkan secara 3 dimensi ya. Nah, oleh karena itu penggambaran orbital itu juga digambarkan secara 3 dimensi. Nah, oleh karena itu teman-teman melihat pada gambar ini itu terdapat sumbu X, Y, dan juga Z. Nah, itu mengatakan bahwa orbital dan juga atom dan juga komponennya, bahkan orbital itu merupakan objek yang 3 dimensi ya.
Nah, jadi kalau kita lihat orbital S, dia itu mengarah ke semua arah gitu ya, baik di ke sumbu X, baik ke sumbu Y, dan juga baik ke sumbu Z. Nah, itu kalau orbital S. Nah, kemudian kalau orbital PX, nah namanya juga sudah PX gitu ya, berarti berarti orbitalnya itu dia itu hanya mengarah atau berada di sumbu X. Kalau orbital PY dia berada di sumbu Y, dan kalau orbital PZ ini sebenarnya salah menuliskannya, ini adalah PZ. Nah dia itu mengarah pada sumbu Z. Oke, nah bisa lihat ini orbital PX dia ke sini kan, orbital PX ke sumbu X, orbital PY dia di sumbu Y, kemudian orbital PZ dia di sumbu Z. Oke, itu adalah bentuk-bentuk dari orbital. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk orbital yang lain, nanti kita akan bahas mungkin di bab selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian adalah bilangan kuantum. Nah, jadi bilangan kuantum ini itu memiliki beberapa bagian ya, atau memiliki pembagian lagi. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama yang biasanya disimbolkan dengan N. Kemudian bilangan kuantum azimut yang disimbolkan dengan L. Kemudian bilangan kuantum magnetik yang disimbolkan dengan M, dan bilangan kuantum spin yang disimbolkan dengan S. Oke, kita lanjut. Nah, bilangan kuantum utama atau N itu menentukan besarnya tingkat energi suatu elektron yang mencirikan ukuran orbital. Nah, ini merupakan pengertian dari bilangan kuantum N. Nah, misalkan seperti ini. Ini kulit K gitu ya, kulit K nilainya 1, L2, M3, N4, O5, P6, Q7 gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan bilangan kuantum azimut atau L itu menyatakan subtingkat energi atau subkulit yang menunjukkan bentuk orbital. Nah, seperti ini. Ini subkulit S harganya 0, subkulit P kuantum azimutnya 1, subkulit D kuantum azimutnya 2, dan selanjutnya. Oke, yang kemudian bilangan kuantum magnetik menentukan arah orientasi dari orbital di dalam ruang relatif terhadap orbital lain. Nah, jadi ini kalau dia kulit S itu jumlah orbitalnya itu adalah 1 ya. Nah, kalau dia subkulit P dia orbitalnya 3, D orbitalnya 5, dan F adalah orbitalnya 7. Nah, ini nanti akan kita gunakan dalam konfigurasi elektron. Oke, selanjutnya bilangan quantum spin. Nah, bilangan quantum spin atau S menyatakan rotasi elektron. S dapat mempunyai nilai positif setengah, itu dinyatakan dengan tanda panah ke atas ya. Nah, kalau dia positif setengah, itu tandanya panah ke atas seperti ini. Nah, kemudian kalau dia negatif setengah, itu tandanya ke bawah seperti ini. Oke. Bilangan quantum spin tidak berhubungan secara langsung dengan 3 bilangan kuantum lainnya. Oke, ini merupakan komponen dari atom. Nah, jadi atom itu terdiri dari inti atom dan elektron. Nah, inti atom ini, di dalam inti atom itu terdapat proton yang mana dia bermuatan positif, dan neutron itu bermuatan negatif. Dan juga inti atom itu dikelilingi oleh elektron ya yang bermuatan negatif. Oke, lanjutkan. Ini merupakan partikel penyusun atom ya. Kita mulai dari elektron, itu muatannya negatif, penemunya adalah J.J. Thomson dengan massa 9,11 kali 10 pangkat minus 28 gram. Nah, kemudian ada proton yang muatannya positif, itu ditemukan oleh Goldstein dengan massa 1,67 kali 10 pangkat minus 24 gram. Kemudian ada neutron yang muatannya itu netral, ditemukan oleh James Chadwick dengan massa 1,67 kali 10 pangkat minus 24 gram. Ini merupakan partikel penyusun atom. Oke, kemudian kita akan masuk ke lambang unsur. Nah, ini merupakan lambang unsur suatu unsur ya. Ini merupakan keterangan dari suatu unsur. Nah, X ini itu merupakan lambang unsur, A ini itu merupakan nomor massa, sedangkan Z ini itu adalah nomor atom ya. Nah, kita akan mulai dari nomor atom atau Z. Nah, pada atom tidak bermuatan listrik atau netral. Nah, kemudian jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif.
Nah, sehingga nomor atom itu akan sama dengan jumlah proton, sama juga dengan jumlah elektron. Nah, jadi kalau misalkan kita punya suatu unsur ya, katakan saja dia unsur X dengan nomor atom atau Z-nya itu adalah 20. Nah, maka kita akan punya jumlah protonnya itu adalah 20, dan juga elektronnya itu adalah 20. Nah, berdasarkan teori yang ada di sini, nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita akan masuk ke nomor massa. Atom terdiri atas proton, neutron, dan elektron ya. Kemudian massa atom sama dengan massa proton ditambah massa neutron ditambah massa elektron. Nah, karena di sini massa elektron itu sangat kecil nilainya ya, sangat kecil. Nah, sehingga dari massa proton dan massa neutron, maka massa elektronnya itu dapat diabaikan ya. Karena massa elektron itu sangat kecil, sangat jauh sekali perbandingannya dengan massa proton dan massa neutron, maka massa elektron dapat diabaikan, sehingga nomor massa itu cukup hanya dengan penjumlahan proton dan juga penjumlahan neutron. Oke, itu yang teman-teman penting untuk diingat. Oke, tadi kita membahas atau sudah belajar bahwa atom itu adalah sesuatu yang bersifat netral ya. Nah, tetapi bagaimana kalau atom yang bermuatan listrik gitu? Nah, atom yang bermuatan listrik itu memiliki istilah yang lain yang disebut dengan ion. Nah, kemudian muatan ini kan ada dua jenis. Ada yang muatan positif, ada yang muatan negatif. Nah, kalau dia ion positif berarti atomnya itu yang melepaskan elektron. Sedangkan kalau dia ion negatif berarti atom yang menerima elektron. Nah, kemudian ada beberapa terminologi lagi dari atom tadi ya. Yang pertama adalah isotop, yang kedua adalah isobar, dan yang ketiga adalah isoton. Nah, kalau isotop itu dia unsur dengan Z sama dan A berbeda. Nah, ingat saja teman-teman agar lebih gampang ya. Isotop, nah ini kan diakhiri dengan P ya. Ini diakhiri dengan P. Anggap saja P ini adalah proton gitu. P adalah proton. Nah, tadi kan kita sudah bahas proton, bahwa Z atau nomor atom itu sama dengan proton sama dengan elektron ya. Nah, berarti berlaku juga sebaliknya isotop. Nah, apabila protonnya sama, ya kan proton ini sama dengan Z ya. Nah, berarti bisa juga kita sebut berarti dia ini adalah unsur dengan Z yang sama, unsur dengan Z yang sama, unsur dengan nomor atom yang sama. Oke. Akan tetapi nomor massa itu berbeda. Nah, kemudian isobar itu adalah unsur dengan Z yang berbeda tetapi A nya itu sama atau nomor massanya sama. Kemudian isoton, unsur dengan jumlah neutron yang sama. Ingat saja teman-teman, isoton itu diakhiri N, di N nya adalah neutron gitu ya, neutron biar lebih gampangnya, neutron. Nah, sehingga isoton itu adalah unsur dengan jumlah neutron sama. Oke, inilah contohnya. Nah, ini merupakan contoh dari isotop ya. Nah, isotop itu unsur dengan Z yang sama ya. Isotop itu unsurnya sama. Ini teman-teman lihat, ini sama-sama hidrogen ya, unsur hidrogen. Oke, Z-nya sama-sama satu, tapi yang berbeda adalah nomor massanya atau A-nya. Hidrogen di sebelah kiri itu memiliki A1, sedangkan hidrogen di sebelah kanan memiliki A-nya 2. Oke. Kemudian kita lanjut ke isobar. Isobar itu unsur dengan Z berbeda ya. Z-nya berbeda tetapi A-nya itu sama. Nah, coba kita lihat ini kalium. Coba kita lihat unsur kalium yang ada di sebelah kiri. Nah, Z-nya ini 19, sedangkan Z yang di sini itu 20. Oh ya, teman-teman? Untuk isobar itu adalah unsurnya berbeda ya. Unsurnya berbeda. Nah, ini kan unsur kalium, sedangkan yang di kanan ini adalah unsur argon. Nah, jadi unsurnya berbeda. Kemudian Z-nya berbeda. Nah, di sini 19, kemudian di sini 20. Akan tetapi nomor massa sama. Ini 40, nah ini juga 40. Kemudian kita masuk ke isoton. Nah, unsur dengan jumlah neutron yang sama ya. Unsur dengan jumlah neutron yang sama. Nah, di sini terdapat dua unsur ya, ada magnesium dan juga natrium ya. Dia memiliki nomor atom yang berbeda. Magnesium memiliki nomor atom 12, sedangkan natrium memiliki nomor atom 11. Kemudian nomor massa dari
nomor massa dari magnesium itu 24 dan nomor massa dari natrium itu 23. Katanya nomor dengan unsur dengan jumlah neutron yang sama. Nah, tadi kita sudah sepakat bahwa nomor massa itu sama dengan proton ditambah dengan neutron ya. Proton ditambah dengan neutron, karena tadi nilai elektron itu sangat kecil sehingga itu bisa diabaikan. Nah, sehingga yang dihitung adalah proton ditambah neutron. Apabila kita mencari neutron, berarti neutron sama dengan nomor massa dikurang dengan proton ya. Nah, proton tadi kita sepakat bahwa proton itu sama dengan Z sama dengan elektron ya. Nah, jadi kalau untuk magnesium nomor massanya adalah 24. Oke. Dikurang dengan 12 itu adalah 12 ya. Nah, jadi neutron pada unsur Mg itu adalah 12. Sedangkan pada unsur natrium kurangkan saja nomor massa dikurang protonnya. Jadi 12. Nah, jadi sama ya. Jadi kedua unsur ini walaupun dia berbeda tetapi memiliki neutron yang sama-sama 12. Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Nah, elektron mengelilingi inti pada lintasan atau kulit tertentu yang disebut kulit atau tingkat energi. Kemudian konfigurasi elektron menyatakan susunan elektron pada atom. Nah, kemudian kita akan lanjutkan konfigurasi elektron beberapa atom. Nah, ini merupakan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit ya, atau kulit gitu. Nah, coba kita lihat tanda atom 3Li ya. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa lambang suatu unsur itu ada seperti ini, Za ya, dengan X itu adalah lambang unsurnya, Z itu adalah nomor atom, dan A adalah nomor massa. Nah, apabila kita temukan seperti ini, berarti X itu adalah Li sedangkan Z adalah 3. Berarti kita bisa lihat bahwa unsur ini itu memiliki nomor atom 3 ya. Nah, sehingga jumlah elektronnya 3, karena tadi kita sudah belajar bahwa Z itu sama dengan proton sama dengan elektron ya. Nah, sehingga jumlah elektron di sini akan sama dengan jumlah nomor atom. Jumlah elektronnya 3. Kemudian 12 Mg, karena nomor atom 12 berarti elektronnya juga 12 ya. Kemudian sama dengan Cl 17, maka jumlah elektron 17. Kalium 19, jumlah elektron 19. Kemudian Ga 31 dengan jumlah elektron 31. Nah, oke, kemudian konfigurasi elektron. Nah, itu akan kita mulai dengan 2 ya. Kita akan mulai dengan 2. Nah, karena jumlah elektron ini adalah 3, berarti kita mulai dengan 2, berarti sisa 1 ya, tinggal tuliskan 1. Nah, intinya konfigurasi elektron itu ketika dijumlahkan itu harus sama nilainya dengan jumlah elektronnya. Ini berlaku untuk atom atau unsur yang tidak bermuatan. Nah, ketika nanti sudah masuk ke konfigurasi elektron untuk ion gitu ya, akan berbeda lagi konfigurasi elektronnya. Nah, tergantung berapa muatannya. Nah, coba kita lihat magnesium, jumlah elektron 12, nah berarti 2 ya. 2 tambah 8 10 ditambah 2 12. Jadi total dari konfigurasi elektron itu harus sama dengan jumlah elektron. Begitu selanjutnya. Kemudian jumlah elektron yang menempati kulit terluar disebut elektron valensi. Elektron valensi hanya boleh mengandung maksimal 8 elektron. Itu dia. Nah, kemudian kita akan masuk ke konfigurasi elektron berdasarkan orbital ya. Jadi ada beberapa aturan dalam menuliskan konfigurasi elektron. Yang pertama adalah aturan Aufbau, yang kedua larangan Pauli, yang ketiga adalah aturan Hahn. Ini merupakan aturan Aufbau. Elektron mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit dengan tingkat energi lebih rendah terlebih dahulu. Nah, ini merupakan hal yang penting untuk teman-teman ingat dalam mengkonfigurasikan elektron. Nah, di sini dikatakan bahwa elektron mempunyai kecenderungan ya untuk menempati subkulit dengan tingkat energi lebih rendah terlebih dahulu. Oke.
Ini dia. Dimulai dari sini, kemudian ke sini, hingga ke sini. Itu tergantung dengan jumlah elektronnya nanti berapa, elektronnya berapa. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ini adalah larangan Pauli. Nah, larangan Pauli itu menyatakan bahwa di dalam suatu atom itu tidak boleh terdapat 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah aturan Hahn. Pada orbital yang memiliki tingkat energi sama, pengisian elektron dalam orbital dilakukan dengan spin sejajar terlebih dahulu setengah penuh. Nah, oke, ini merupakan aturan Hahn ya. Ini adalah contohnya oksigen dengan nomor atom 8. Jadi kita konfigurasikan elektronnya dari kulit yang terendah ya, 1s2, 2s2, 2p4. Nah, apabila kita totalkan elektron valensinya 2 ditambah 2 ditambah 4 berarti sama dengan 8 ya. Jadi sesuai ya. Sesuai elektron valensi dengan nomor atom di sini ya. Itu harus sesuai. Nah, kemudian dalam diagram orbitalnya kita sudah belajar ya bahwa kulit S itu akan memiliki 1, kemudian P itu akan memiliki 3, kemudian D itu akan memiliki 5, dan F itu akan memiliki 7. Nah, coba kita lihat 1s2. Nah, ini merupakan S ya, S kan, ini S. Berarti kita punya satu kotak di sini. S sama dengan 1, kemudian kita gambarkan satu kotak. Nah, dia punya 2 elektron valensi. Nah, kita tuliskan sebagai anak panah ini. Nah, aturan pertama adalah kita harus menuliskan anak panah itu ke atas baru ke bawah. Seperti ini. Misalkan ini kan 1s2s itu memiliki satu kotak. Nah, kita gambarkan satu kotak, kemudian dia punya 2 elektron valensi, kita gambarkan dulu ke atas sekali, kemudian ke bawah lagi. Nah, itu penulisannya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan 2s2. Ini sama, ini juga S ya, berarti dia punya satu kotak dengan elektron valensinya itu adalah 2 ya, elektron valensinya 2, 1, 2. Oke, kemudian ada 2p4. Nah, P ini dia memiliki 3 kotak ya, di sini ada 3. Berarti kita gambarkan 3 kotak. Kita gambarkan 3 kotak, 1, 2, 3. Nah, dia punya 4 elektronnya. Aturan pertama adalah kita harus mengisi setiap kotak terlebih dahulu. Itu aturannya. Jadi kita isi dulu 1 karena dia punya 4 elektron valensi. 1, 2, 3. Nah, jadi setiap kotak ini harus berisi dulu setiap elektron dengan urutan panah itu ke atas. Kemudian ketika ada lebih, ini kan masih 3, padahal elektron valensinya ada 4. Kita mulai lagi dari kotak yang pertama, tetapi tuliskan ke bawah 4. Nah, itu merupakan aturan Hahn. Nah, jadi pada orbital yang memiliki tingkat energi sama, pengisian elektron dalam orbital dilakukan dengan spin sejajar terlebih dahulu atau setengah penuh. Oke, kita lanjutkan. Ini merupakan contoh penulisan konfigurasi elektron atom helium 4Be. Teman-teman bisa lihat semua ya, bisa kalian lihat semua. Nah, ini merupakan konfigurasi elektron yang disingkat ya teman-teman semua. Nah, ini adalah helium, neon, dan argon. Nah, jadi gas mulia. Nah, ini merupakan unsur-unsur yang terdapat pada golongan gas mulia ya. Ini adalah gas mulia. Gas mulia. Jadi helium, neon, argon gitu ya. Ini merupakan gas mulia. Nah, helium ini adalah memiliki 2 ya. Memiliki 2 elektron valensi. Nah, sehingga 1s2. Nah, kemudian 4Be, 1s2, 2s2. Nah, dibikin di sini konfigurasi elektronnya adalah He. Nah, He ini sudah memiliki 2 elektron valensi ya. Ditambah 2 elektron valensi dari 2s2, maka total elektron valensi 4. Jadi sesuai dengan 4Be ya. Kemudian 10Ne. Nah, neon ini tuh memiliki elektron valensi sebesar 10. Oke, jadi bisa kita gunakan unsur-unsur di gas mulia itu bisa kita gunakan untuk mempersingkat konfigurasi elektron kita. Kemudian ini adalah 17Cl ya. Ini adalah 17Cl. Nah, tadi kan
Tadi neon ini sudah memiliki 10 elektron valensi ya. Nah, di sini ada 17 nomor atom, atau bisa kita bilang 17 elektron. Nah, neon itu sudah menyumbang 10 elektron ya, berarti yang kurang adalah 7 lagi. Nah, kita tambahkan konfigurasinya 3s2 3p5 dengan memiliki 2 elektron valensi dan juga 5 elektron valensi, sehingga kalau ditotalkan ketiga angka ini maka 17. Kemudian Ar merupakan gas mulia argon yang dia memiliki nomor atom itu 18 ya. Nah, sehingga kalau 18 Ar cukup Ar seperti ini, kemudian 24 Cr. Nah, kita tuliskan dulu Ar sudah punya 18 elektron valensi ya, sudah punya 18 elektron valensi. 24 dikurang 8 itu adalah 6 ya, berarti kita butuh 6 elektron valensi lagi dari setiap kulit. Jadi kita tuliskan 4s1 3d5 1 dan juga 5. Jadi kalau ditotalkan sama dengan 24. Oke, kita lanjut. Ini merupakan sistem periodik unsur. Ini adalah perkembangan sistem periodik. Yang pertama logam dan non logam, kemudian triad Dobereiner, kemudian teori oktav Newlands, kemudian sistem periodik Mendeleev, kemudian sistem periodik Modern. Ini merupakan logam dan non logam. Oke. Ini merupakan triad Dobereiner. Berdasarkan massa atom relatifnya, unsur-unsur dapat dikelompokkan ke dalam kelompok 3 unsur, di mana massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata dari massa unsur di tepi. Nah, ini merupakan teori dari triad Dobereiner. Lanjut. Ini merupakan teori dari teori oktav Newlands. Jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah teori dari Mendeleev. Unsur-unsur disusun 12 baris mendatar atau periode berdasarkan kenaikan massa atom dan 8 kolom tegak atau golongan berdasarkan kemiripan sifat. Kemudian Mendeleev menyiapkan tempat kosong dengan keyakinan bahwa unsur yang belum ditemukan. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya unsur-unsur yang kita lihat di tabel periodik unsur itu merupakan unsur yang sampai saat ini sudah ditemukan gitu ya. Unsur yang sampai saat ini sudah ditemukan keberadaannya di bumi ini dan ada gitu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan suatu saat mungkin di masa depan kita menemukan unsur baru gitu ya, dan itu akan ditambahkan lagi di dalam tabel periodik unsur. Nah, jadi tabel periodik unsur itu tidak bersifat tetap ya. Itu tidak bersifat tetap, itu bisa diubah ketika suatu unsur nanti ditemukan lagi. Nah, itu juga yang terjadi dari zaman dulu sampai ke zaman modern sekarang. Tabel periodik unsur itu mengalami beberapa kali perubahan atau pergantian. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan teori yang modern ya. Jadi H.G. Moseley membuat sistem periodik modern untuk menyempurnakan klasifikasi unsur Mendeleev. Unsur-unsur dalam satu periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, dan unsur dalam satu golongan disusun berdasarkan kemiripan dalam sifat fisika dan kimia. Nah, sehingga ini merupakan tabel periodik modern yang sekarang kita lihat ya. Ini merupakan tabel periodik modern yang sekarang kita lihat. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai penentuan periode dan golongan ya. Nah, periode ini tuh merupakan nomor kulit terluar. Nah, sedangkan golongan itu merupakan jumlah elektron valensinya. Nah, kita akan belajar nanti. Nah, ini ada beberapa sifat-sifat keperiodikan. Yang pertama jari-jari atom, kemudian keelektronegatifan, yang ketiga energi ionisasi, keempat afinitas elektron, yang kelima logam dan non logam, dan yang terakhir adalah kereaktifan. Nah, kita akan mulai dari jari-jari atom ya. Nah, jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati elektron itu merupakan jari-jari atom. Jadi dia itu mirip dengan konsep lingkaran ya. Konsep lingkaran. Nah, jadi inti atom ini itu diibaratkan sebagai pusat lingkaran. Nah, sedangkan R itu merupakan jarak dari pusat sampai ke kulit terluar. Nah, itu merupakan jari-jarinya. Nah, jadi
sangat mirip dengan konsep lingkaran. Kemudian kita lihat ya, ini adalah model atau visualisasi dari tabel periodik unsur ya. Nah, semakin dia ke kanan berarti atomic size decrease ya, berarti ukuran atomnya itu dia berkurang. Otomatis berarti kalau dia berkurang berarti semakin ke kanan itu jari-jarinya itu akan semakin kecil ya, semakin kecil. Kemudian begitu juga sebaliknya, kalau dia bersifat atau bergerak ke bawah, semakin ke bawah yaitu R-nya akan semakin besar sehingga atomic size-nya atau ukuran atomnya itu bertambah gitu. Nah, itu adalah jari-jari atom. Kemudian kita masuk ke selanjutnya periode. Nah, jumlah kulit sama tetapi muatan inti makin besar, gaya tarik inti terhadap elektron makin kuat, maka jari-jari makin kecil ya. Oke. Nah, jadi maksudnya tadi di sini periode karena dari kiri ke kanan, nah itu elektron akan semakin bertambah banyak ya. Elektronnya akan semakin bertambah banyak karena nomor atomnya tadi itu semakin bertambah. Nah, padahal tidak terjadi pertambahan kulit ya, tidak terjadi pertambahan kulit. Jadi misalkan seperti ini. Nah, kita anggap teman-teman bahwa misalkan ada ini suatu inti atom dan kemudian ada di sini apa namanya kulit pertama ya. Nah, dia disusun oleh dua elektron awal-awal. Nah, antara inti atom dan juga elektron ini akan saling tarik menarik ya, saling tarik menarik. Nah, kemudian ketika bertambah, ketika dia bergerak ke kanan gitu ya, menuju periode gitu, sehingga nomor atomnya bertambah, otomatis elektron valensinya nanti akan bertambah. Tetap, padahal kulitnya itu tetap gitu ya, dia tetap memiliki satu kulit gitu misalkan. Nah, di sini menjadi 4 elektron itu, 4 elektron. Nah, sehingga gaya tarik antara keempat elektron ini dengan pusat inti atom itu akan semakin kuat sehingga dia akan semakin mengecil ya. Dia akan semakin mengecil sehingga mungkin seperti ini hasil akhirnya. Nah, karena dia saling tarik menarik dengan sangat kuat ya, karena elektronnya semakin banyak. Itu maksudnya. Kemudian untuk golongan jumlah kulit bertambah, maka jari-jari makin besar ya, itu jelas. Oke, lanjutkan. Selanjutnya adalah energi ionisasi. Nah, energi minimum yang dibutuhkan suatu atom untuk melepaskan satu elektron valensinya dalam wujud gas sehingga membentuk ion positif. Nah, ini merupakan energi ionisasi. Ya, selanjutnya adalah ini dia. Untuk energi ionisasi, kalau dia bergerak ke kanan atau dia semakin ke kanan, maka muatan inti bertambah, tarikan inti makin kuat dan elektron terluar sulit terlepas, maka energi ionisasi besar. Kemudian untuk golongannya, kalau dia semakin ke bawah, maka jumlah kulit bertambah, jari-jari makin besar, tarikan intinya semakin lemah, maka energi ionisasinya kecil. Kemudian ini adalah afinitas elektron. Afinitas elektron itu adalah energi yang dihasilkan oleh suatu atom apabila suatu atom menerima elektron valensi dari atom lain sehingga terbentuk ion negatif. Oke, ini merupakan karakteristiknya dalam suatu periode dan golongan. Nah, untuk periodenya itu muatan inti bertambah, tarikan inti makin kuat, maka afinitas elektron besar. Kemudian jumlah kulit bertambah, ini untuk golongan ya. Kalau jumlah kulitnya bertambah, jari-jari makin besar, tarikan inti lemah, maka afinitas elektronnya menjadi kecil. Oke, ini adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan itu merupakan kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron valensi dari atom lain dalam membentuk ikatan. Itu adalah pengertian dari keelektronegatifan. Nah, ini merupakan hubungan atau karakteristik dalam satu periode dan golongan. Nah, kalau coba kita lihat dalam periode. Jadi kalau dia semakin bergerak ke kanan, muatan inti bertambah, tarikan inti makin kuat, maka keelektronegatifannya itu semakin besar ya. Kalau dia bergerak ke bawah, jumlah kulit bertambah, jari-jari makin besar, tarikan inti lemah, maka keelektronegatifannya jadi kecil. Oke. Selanjutnya kita akan belajar mengenai logam dan non-logam ya. Nah, logam dan non-logam ini merupakan beberapa karakteristik perbedaan antara logam dan non-logam. Kita akan mulai dari logam. Nah, logam itu bersifat konduktor.
Nah, konduktor itu adalah bersifat menghantarkan listrik ya. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah warna mengkilap khas logam, kemudian keras dan ulet. Sedangkan non logam itu bersifat non konduktor atau tidak penghantar listrik, kemudian titik didih dan titik lelehnya itu rendah. Oke. Nah, ini merupakan hubungan atau karakteristik dalam satu periode dan golongan. Kalau dia semakin ke kanan, kalau periodenya bertambah, maka sifat non logam bertambah. Tetapi kalau golongan yang bertambah, maka sifat logam itu yang bertambah. Oke, selanjutnya adalah kereaktifan. Nah, kereaktifan ini bergantung pada kecenderungan melepas atau menerima elektronnya. Nah, ini adalah karakteristiknya. Kalau semakin ke bawah kereaktifan bertambah, kalau ke samping kereaktifan menurun kemudian bertambah. Nah, di sini ada note golongan 8A yaitu gas mulia yang tadi kita sudah belajar di awal. Ada helium, ada neon, ada argon gitu. Itu merupakan gas-gas mulia, itu tidak reaktif. Oke, sampai di sini pelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di bab selanjutnya.